Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, wa ba'du. Lihat, Danis, Fariz. Wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam, sampai sini kan? Ala syai'i fahuwa dalilun ala jawazihi ala al-wajhi alladhi aqarrahu qawlan kana am fi'lan. Wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam, adapun takrir beliau, ketetapan beliau ya. Adapun ketetapan beliau, ini bukan qaul, bukan fi'il, tapi takrir. Satu takrir apa? Dengan tersenyum, dengan diam. Nah, ini ada perbuatan sahabat, beliau diam, ngelihat diam. Berarti takrir. Atau ada perbuatan sahabat, beliau tersenyum, dan yang lain-lainnya. Ya, takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan merupakan fiil atau qaul, tapi persetujuan beliau. Ketetapan beliau ini persetujuan beliau atas sebuah perbuatan yang ada di umatnya. Wa amma taqriruhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam ala syai'i, atas sesuatu, fahuwa dalilun, maka dia adalah dalil ala, atas jawazihi, bolehnya dia, ya, atas bolehnya perbuatan tersebut, alal wajhi, atas tinjauan, ya, dari sisi, atas sisi alladzi aqarrahu, atas sisi yang beliau tetapkan, qaulan kana, baik sebuah, ini baik itu berupa perkataan, am fi'lan atau perbuatan. Ya, jadi takrir adalah takrir beliau atas sesuatu itu adalah dalil bolehnya hal tersebut dilakukan, ya, atas sebuah perkataan seseorang atau perkataan sahabat atau perbuatan seseorang atau perbuatan sahabat, kemudian dia menetapkan boleh, ya, seperti kabira walhamdulillahi katsira. Ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menanyakan seorang sahabat, apa doa istiftah yang kau baca sampai-sampai pintu langit semua terbuka ketika kau bacanya. Ya. Maka sahabat tersebut mengatakan kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Baik. Mithalu iqrarihi 'alal qaul. Ya. Permisalan iqrarihi, ketetapan beliau atas sebuah perkataan. Atas sebuah perkataan, iqraruhu al-jariyata. Kok bisa al-jariyata, Ustaz? Siapa yang tahu? Kenapa Ustaz baca iqraruhu al-jariyata? Karena iqrar adalah masdarun ya'mal amala fi'lihi, sehingga al-jariyata merupakan maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bihi dari masdar ya'mal amala fi'lihi. Ai takdirnya apa? Iqraruhu, bentuk lain dari iqraruhu al-jariyata. An, ada annya. Ini kan masdar sharih iqrar. Ada masdar muawwal. Masdar muawwal ada an plus fi'il. Berarti an yuqirrahu, apa an yuqirra an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqirra, an yuqirra an-nabiyyu al-jariyata. Ya, an yuqirra an-nabi an-nabiyyu al-jariyata. Ya, atau an aqarrahu juga, an aqarral jariyata allati sa'alaha aina Allahu. Ya, yang menanyakan kepadanya, yakni Nabi menanyakan kepada jariyah tersebut. Jariyah apa? Budak perempuan. Aina Allah, di mana Allah? Qalat, maka perempuan tersebut mengatakan fis samai, di langit. Nah, ini hadisnya nggak main-main. Riwayat Muslim nomor 537, sangat sahih. Jangan lari lagi, di mana Allah ditanya. Di mana Allah? Di mana-mana. Ini sudah ada hadisnya. Fis sama. Jawaban Nabi setelah
Budak ini mengatakan fis sama, apa jawaban Nabi? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia, budak ini adalah seorang mukminah. Tanda keimanan seseorang mengetahui di mana Rabbnya. Maka ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman ya di atas arsy-nya beristiwa, maka istiwa di mana apa? Ista'la wa 'ala wastaqarra. Ya, menetap di tempat yang tinggi. Halaman 47 lanjutnya. Wa mithalu iqrarihi 'alal fi'li, dan permisalan ketetapan beliau atas sebuah perbuatan. Tadi fi'il, kemudian ketetapan pada sebuah perkataan, sekarang ketetapan pada sebuah perbuatan. Ini ketetapan maksudnya adalah persetujuan beliau. Iqrar di sini adalah persetujuan. Beliau setuju dengan sebuah perbuatan, maka ini adalah hadis. Pengertian adalah sebuah hadis yang atau yang merupakan syariat kita. Ya, hanya saja tidak sampai derajat wajib. Yang derajat wajib adalah berupa fi'il amr. Hukum asalnya fi'il amr atau apa? Isim fi'il amr, atau apa? Masdar naib an fi'il amr, atau fi'lun mudhari' al-muqtarin bilamil amr, atau sighat yang sejenisnya. Kutiba alaikum, nah, ditulis untuk kalian, diwajibkan. Ya, aujaballah, ya, Allah mewajibkan, dan yang sejenisnya. Ini sighat-sighat kewajiban. Iqraruhu, penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, sahibas sirriyah alladzi kana yaqra'u li ashabihi fayakhtimu wa fayakhtima biqul huwallahu ahad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam saluhu li ayyi syai'in kana yasna'u dhalik, fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Dan mithalu iqrarihi ala al-fi'l, permisalan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebuah perbuatan. Ini persetujuan beliau atas sebuah perbuatan sahabat adalah iqraruhu, penetapan beliau kepada siapa? Sahibah as-sariyah atau sirriyah? Sariyah, ya. Pemilik as-sariyah, alladzi yang kana yaqra'u li ashabi, yang dia membaca kepada sahabat-sahabatnya dari kalangan sahabat yang lain. Di dalam salat jadi imam, dia imam. Sahabat ini jadi imam. Fayakhtimu, dan di setiap salatnya dia menutup dengan sebuah surat. Surat apa? Biqul huwallahu ahad. Ini setiap salat, setiap rakaatnya dia selalu membaca, ada bacaan qul huwallahu. Misal beliau membaca amma yatasaalun, selesai ya, sampai ya laitani kuntu turaba, beliau selalu setelah itu membaca apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kemudian baca lagi rakaat kedua wadduha sampai fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, baca lagi qul huwallahu ahad. Ini aneh ya, ini sahabat yang lain enggak kayak gini bacanya kok. Imam ini selalu apa? Setiap rakaat ada qul huwallahu ahad. Maka ditanyakan ke Nabi, ini ada seorang imam baca qul huwallahu terus setiap rakaat, gimana hukumnya ya Nabi? Maka Nabi balik menanyakan, saluhu, tanyakan kepada dia li aisya'in kana yasna'u dzalik. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa? Ya kan. Maka laki-laki tersebut, imam tersebut mengatakan di annaha sifatur rahman, karena di dalam surat tersebut ada sifat ar-rahman, ya, Allah yang maha ahad, yang maha somad, yang menyadar tidak ada ya sifat beliau itu apa, yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang
sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi darinya. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya mencintai untuk membaca surat tersebut. Maka Nabi menjawab, membalasnya apa? Akhbiruhu, kabarkan kepada dia anallaha yuhibbu, bahwa Allah mencintainya juga. Nah, di sini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Walaupun jarang yang baca seperti ini ya, karena Nabi SAW tidak membaca seperti ini. Cuman boleh enggak? Boleh. Sebagaimana salat sunat fajar yang kelewatan antum, bangun pas komat baru bangun, akhirnya masbuk, ya kan? Masbuk takbiratul ihram kah? Masbuk rakaat kah? Intinya enggak sempat salat sunat fajar qobliyah subuh. Setelah subuh akhirnya salat sahabat ada yang langsung salat qada, ini qada. Maka Nabi menanyakan salat apa? Mau salat ini, mengqada salat sunat fajar. Beliau diam. Takrir beliau disetujui. Tetapi yang paling afdol apa? Amalan sahabat yang lain dan Nabi mengqada salat sunat fajar ketika tulu. Setelah tulu syams, matahari terbit, baru mengqada salat sunat. Ini amalan yang diamalkan kebanyakan para sahabat. Tadi sahabat satu tadi ini menyelisih yang ada banyak, tapi masih diboleh yang takrir. Ada yang lebih afdal dan ini dijelaskan di kitab-kitab fikih. Ya, bukan sesuatu yang baru. Kalau antum pertama dengar ya, mungkin karena jarang mendengar saja, jarang membaca. Wa mithalun akhar, dan permisalan yang lain, iqraruhu al-habasyata, ketetapan beliau pada Habasyah, yal'abuna fil masjid, yani orang-orang Habasyah, al-Habasyah adalah Habasyi, jama' Habasyi, Habasyatu, Habasyah, yani budak-budak hitam, budak-budak yang berasal dari negeri Habasyah, dari Ethiopia. Iqraruhu al-Habasyata, ketetapan beliau pada budak-budak Habasyah, budak-budak Ethiopia, yal'abun, yang mereka bermain-main fil masjid, yani di Masjid Nabawi. Hadis ini Bukhari Muslim dari jalan Aisyah. Min ajli ta'lifi 'alal islami, min ajli, untuk apa? Dari dikarenakan at-ta'lifi, untuk melembutkan hati mereka 'alal islam, kepada Islam. Ya, hukum asalnya main-main di masjid apa? Tidak dianjurkan. Ya, karena akan mengganggu orang sholat. Kan itu di luar waktu sholat Ustaz. Iya, nggak sholat wajib, tapi ada orang sholat sunat kan? Ada yang lagi baca Quran. Tiba-tiba antum sudah tahu hukum, penuntut ilmu, main di situ, main bulu tangkis, main apa namanya, futsalan, main apa lagi, main jujutsu, main pusaf. Nggak boleh ganggu sholat hukum asal. Tapi ini apa namanya, pengkhususan Nabi untuk orang-orang yang diharapkan keislamannya, anak-anak Habasyah, karena nggak ada tempat main di masjid, ya, di masjid lebih dibolehkan. Karena ada tujuannya tadi, min ajli ta'lifi 'alal Islam, agar hati mereka suka kepada Islam, bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Fa amma ma waqa'a fi ahdihi, maka adapun yang terjadi ya pada fi ahdihi, pada perjanjiannya, walam yu'lam bihi, ulangi, fi ahdi, di zaman beliau ya, ahd. Adapun apa-apa yang terjadi di zaman Nabi, di zamannya sallallahu alaihi wasallam, walam yu'lam bihi, walam ya'lam bihi, dan Nabi tidak mengetahuinya. Jadi yang terjadi di zaman Nabi kan banyak, iya enggak? Di Indonesia ada enggak kejadian ketika zaman Nabi? Tanya antum. Ada enggak? Ada. Pulau Jawa ada enggak ketika Nabi ada? Ada Pulau Jawa mah. Kalimantan ada.
Terus apa yang dilakukan di Pulau Jawa dari Kalimantan dan Nabi gak mengetahuinya, jadi hukum nggak? Nggak jadi hukum. Begitu juga di zaman di Mekah dan Madinah khususnya. Ada kejadian-kejadian banyak ketika beliau dalam perjalanan hidupnya dan beliau tidak mengetahuinya. Kok bisa mengetahui? Iya, karena Allah tidak mengabari beliau kecuali apa yang dikabarkan saja. Nabi nggak mengetahui kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril atau lewat lainnya. Taib. Fa innahu la yunsabu ilaihi, maka itu tidak boleh dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi. Misal, saya melakukan ini di tahun Nabi Muhammad diutus. Melakukan apa? Makan daging, apa sih itu namanya? Daging cicak misal, daging tikus, daging kadal. Saya makan daging kadal banyak ketika Quran ini. Cuman ya ini kan terjadi zaman Nabi, maka ini mesti waktu Quran turun akan dihukumi. Ya, misal nggak boleh disebutkan kepada beliau. Hukum asalnya nggak boleh dinisbatkan kepada beliau yang terjadi di zaman beliau dan beliau tidak mengetahuinya. Kan terlalu banyak peristiwa pasti. Walakinnahu, tetapi hal tersebut lihat, hujjatun, merupakan hujjah liiqrarillahi lahu. Ya. Tidak boleh disebutkan Nabi, tetapi ini adalah hujjah untuk penetapan Allah atau ketetapan Allah untuk hal tersebut. Tapi bukan dari Nabi SAW. Ketetapan Allah untuk hal tersebut. Apa yang terjadi di zaman Nabi, ya, khususnya di sekitar Madinah dan Mekah, dan beliau tidak tahu, nggak boleh disebutkan ke beliau. Tetapi ini adalah hujjah, ada dalil bahwa Allah menetapkannya. Walidalik, oleh karena itu, istadalla sahabatu, para sahabat berdalil, radhiyallahu anhum jami'an, semoga Allah meridhai mereka semua, ala jawazil azli, atas bolehnya azl. Azl apa? Mengeluarkan air mani di luar rahim. Paham kan azl? Udah gede, udah masih perlu dijelasin. Bi iqrarillahi lahum alaih. Ya, dengan ketetapan Allah untuk mereka para sahabat atas azl tersebut. Ya. Azl boleh dan Nabi pun mengabarkan. Ya, ada sebuah hadis, itu adalah pembunuhan tersembunyi. Ya, tapi intinya boleh. Berarti ini yang ingin KB alami, ya, KB alami azl sudah dilakukan sejak zaman sahabat dan ditetapkan oleh Allah langsung. Ini dalil bahwa Allah membolehkannya. Qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir, semoga Allah meridainya, kunna na'zilu, dulu kami berazl wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, dan Quran sedang turun. Ini disaksikan karena banyak yang azl, khususnya yang anaknya masih kecil-kecil, banyak, ya, untuk menjaga jarak atau menjaga ya, pokoknya untuk merapikan yang perlu dirapikan menurut mereka yang berazl. Hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun qala Sufyanu, Imam Muslim menambahi hadis ini, berkata Sufyan, walau kana syai'an, seandainya azal itu adalah sesuatu yanha anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang darinya, lanahana anhul Qur'anu, maka sungguh Al-Quran akan melarang kita dari hal tersebut. Walau kana syai'an
Karenanya di sini huwanya apa huwanya? Al-azl. Walau kana al-azlu syai'an yanha anhu bisa, yunha anhu bisa. Kalau yanha anhu adalah yang Nabi larang, kalau yunha anhu yang dilarang darinya. Seandainya azl adalah sesuatu yang dilarang darinya, yang terlarang, yang haram, seandainya azl merupakan sesuatu yang haram, lanahana anhul qur'anu, sungguh Quran akan melarang kita dari perbuatan azl tersebut. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim juga. Nomor 5228 di Bukhari dan 1440 di Muslim. Wa yadullu ala anna iqrarallahi, dan menunjukkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hujjatun, adalah hujjah. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa ketetapan Allah, takrir Allah adalah hujjah, ya. Annal af'ala al-munkarata, bahwa perbuatan-perbuatan yang munkar, allati, yang kana al-munafiquna, yang adalah orang-orang munafik, yakhuffunaha atau yakhiffunaha, bukan yakhif, yukhfunaha, salah bacaan, akhfa yukhfi, ya, akhfa yukhfi, menyembunyikan. Yang orang-orang munafik yukhfunaha, menyembunyikannya. Ini seandainya perbuatan-perbuatan munkar yang tersembunyi seperti ini, seperti adalah perbuatan munafik yang biasa mereka lakukan, biasa mereka sembunyikan. Kenapa azl nggak ada di Quran? Sedangkan perbuatan-perbuatan munafik semuanya ada di Quran. Dijelaskan, Nabi juga menjelaskannya. Khusus azl nggak ada, nggak dilarang, dan jelas banyak sekali melakukan. Ketika kalimat beliau kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, dulu kita berazl. Ketika turun Quran, ini menunjukkan bahwa banyak dari para sahabat yang melakukan azl. Seandainya azl ini, ya, terlarang, maka seperti perbuatan orang-orang munafik yang biasa mereka sembunyikan, bayyanahallahu ta'ala, Allah pasti akan menjelaskannya, wa yunkiruha alaihim, dan Allah akan mengingkarinya untuk mereka. Fadalla, maka ini menunjukkan ala anna, bahwa menunjukkan atas anna masakatallahu anhu, atas apa-apa yang Allah diam darinya, fahuwa jaizun, maka dia adalah jaiz, boleh, ya. Sesuatu yang dilakukan di zaman Quran diturunkan dan Allah mendiamkannya, maka ini adalah takrir dari Allah bahwa hal tersebut sesuatu yang jaiz, ya. Baik. Sekarang masuk aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaihi. Jenis-jenis khabar, ya, ditinjau dari i'tibar orang-orang yang disandarkan kepadanya. Bi'tibari man yudhafu ilaihi. Jenis-jenis khabar ditinjau dari i'tibar orang-orang yang disandarkan kepadanya. Ini penyandarannya ke orang tersebut. Kalau penyandarannya kepada Nabi namanya marfu'. Kalau penyandarannya hanya sampai sahabat namanya mauquf. Ya. Kalau penyandarannya hanya sampai tabi'in namanya mursal. Di sini al-maqtu'. Baik.
yanqasimul khabaru, terbagi khabar bi'tibari man yudhafu ilaih, ditinjau dari orang yang diidhafahkan kepadanya, ila thalathati aqsamin, kepada 3 jenis. Pembagian khabar kepada 3 jenis ditinjau dari penyandarannya kepada siapa, kepada Nabi, kepada sahabat, atau kepada tabi'in. Kalau kepada Nabi namanya marfu', kepada sahabat namanya mauquf, kalau kepada tabi'in namanya maqtu'. Di kitab ini karena penamaan seperti ini beda-beda, biasa istilah. Ila thalathi aqsamin, marfu'un, kok bisa enggak marfu'in Ustaz? Boleh dua-duanya. Kalau marfu'un berarti di situ ada huwa marfu'un. Nah, ada mubtada yang apa? Terhapus. Ila thalathi aqsamin, marfu'un wa mauqufun wa maqtu'un. Marfu' atau mauquf, dan mauquf dan maqtu'. Mauquf yang didudukkan atau didirikan, maqtu' dipotong, terpotong. Marfu' yang terangkat. Tapi ini istilah aja, marfu', mauquf sama maqtu' udah biasa yang bagi pelajar hadis, udah biasa istilah ini. Al-awwal fal marfu'u, maka marfu' yang pertama dia adalah ma udhifa, apa-apa yang diidhofahkan, dinisbatkan, disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqiqatan au hukman, secara hakikat atau secara hukum. Ini hukumnya marfu', hakikatnya marfu'. Kok bisa? Kalau hakikatnya marfu' berarti Nabi langsung yang mengatakannya. Kalau hukumnya marfu', yang mengatakan sahabat tapi menyandarkan perbuatan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal marfu'u, maka marfu' hakikatan, marfu' haqiqah adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu, dan perbuatan beliau, wa iqraruhu, dan penetapan beliau. Ini ketetapan beliau dan ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u hukman, dan marfu' secara hukum, tadi marfu' secara hakikat, sekarang marfu' secara hukum adalah ma udhifa ila sunnatihi au ahdihi, apa-apa yang didhafahkan kepada sunnah beliau, perjalanan, ya, sunnah ini perjalanan hidup beliau, au ahdihi, atau kepada masa beliau, zaman beliau, au nahwihi, atau sejenisnya, au nahwi dzalika, atau sejenis itu, mimma yadullu, dari apa-apa yang menunjukkan, ala, atas, awal, ala mubasyaratihi iyyahu, kepada atas apa? Mubasyaratihi, mubasyaratinya langsung. Kalau dinisbatkan kepada Nabi SAW berarti Nabi langsung campur baur dengan perbuatan tersebut. Ini langsung melakukannya, maksudnya itu. Kalau kita terjemah bahasa Indonesia gimana? Keberlangsungan beliau dengan perbuatan tersebut. Ya, panjang memang salin, ya. Enak bahasa Arab. Terjemahannya ribet. Iyyahu, atau ini kepada perbuatan, iyyahu kepada apa? Kepada hal yang apakah dinisbatkan kepada sunnah atau ahad atau sejenisnya. Mubasyaratihi, hi siapa? Nabi. Mubasyaratin Nabi, iyyahu, hunya siapa? Hunya apa? Ma udhifa, apa-apa yang didhafahkan, maknya. Baik, harus pintar ya mengembalikan dhamir. Baik. Wa minhu, dan darinya, lihat, qaulus sahabi, perkataan sahabi, contoh dari marfu hukman. Kalau marfu hakikatan jelas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini marfu hakikatan. Kalau marfu hukman contohnya, wa minhu qaulus sahabi, perkataan sahabat. Titik 2 harusnya. Qaulu sahabi, sahabiyyi, titik 2, umirna,
kami diperintah. Yang perintah siapa? Pasti Nabi. Au nuhina, kami dilarang. Ini sigat-sigat seperti ini adalah sigat marfu secara hukum. Au nahwihima, au nahwuhuma, ya, atau sejenisnya. Sejenis keduanya, umirna au nuhina au nahwuhuma. Ka qauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, seperti perkataan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bapak beliau dan bapaknya. Umiran nasu, manusia diperintah, ini muslimun di zaman beliau, an yakuna akhiru ahdihim bil baiti, an yakuna akhiru, ini manusia diperintah agar akhir ahdihim, waktu mereka, ya, waktu perjalanan mereka dalam haji, bil baiti, di rumah. Di rumah mana? Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Illa, kecuali, yani di sana ada tawaf ifadah penutupnya. Ada tawaf penutup, ini yang merupakan masuk rukun haji. Kalau tawaf kudum yang pertama datang, ini enggak masuk rukun. Yang masuk rukun adalah menurut pendapat yang sahih wallahu a'lam masuk tawaf ifadah. Karena ini diperintah nih, ada umirna, kami diperintah, berarti wajib an yakuna akhiru ahdihim bil bait, agar terakhir waktu hajinya harus di Masjidil Haram. Illa, kecuali annahu, bahwa Allah, ini di sini bisa kembali ke Allah, bisa kembali ke Nabi SAW. Illa annahu khaffafa 'anil haidhi, ya, lebih dekat kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW meringankan bagi orang-orang yang haid, ya, yang sudah yang haid, yang penting ikut apa? Al-hajju Arafah, sudah wukuf, yang penting sudah wukuf. Karena nggak boleh tawaf kecuali suci, ya, nggak boleh tawaf kecuali suci. Dan tawaf ini suci hadas, suci najis. Dan tawaf mungkin nggak di waktu haji perempuan laki-laki nggak bersenggolan? Berarti antum yang bermadzhab aula mastumun nisa, nyenggol perempuan batal wudunya, gimana nyiasatinnya? Bisa antum tawaf tanpa sentuhan laki-laki perempuan, pakai ini, bisa pakai sarung tangan, ya selesai sih, perempuannya beres, laki-lakinya laki-lakinya gimana? Maka yang bermadzhab seperti itu mereka sekarang ini, ya, intiqalul madzhab, pindah ke madzhab Hambali, ya, pindah ke madzhab Hambali ketika waktu haji aja, nyentuh perempuan gak batal wudu. Lucu nggak? Ya, seperti itu madzhabnya. Kata teman anak Ustaz Yahya. Dan madzhab mereka memang masyhur seperti itu sekarang. Entahlah dulu apa seperti itu juga madzhabnya, anak kurang meneliti. Ya, dari sini kelemahan madzhab ini, bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ini sahih. Karena aula mastumun nisa, ya, atau kalian la masa yulamis mula masa, la mastumun nisa adalah menjimai ini nisa, bukan menyentuh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Taib. Wa qaulu Ummi Atiyah, dan perkataan Ummu Atiyah, seorang sahabiyah, nuhina, kami dilarang, an ittiba'il janaizi, dari mengikuti jenazah. Ini kami perempuan dilarang dari mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, nah, dan tidak diazam bagi kami. Itu zahir lafadznya, ya.
yu'zam. Yang hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Ntar ada hadis-hadis penguatnya, hadis penjelas yang lain ini masalah mengikuti jenazah bagi perempuan apakah boleh atau tidak. Ya hukum asalnya ke sini. Dilarang dari ngikutin jenazah. Kalau mau ke kuburan nggak masalah, ngikutin jenazahnya. Kalau dia keluar rumah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan lemas perempuan biasanya kalau suaminya meninggal pingsan, anaknya meninggal pingsan. Khas perempuan kan? Ya, mau dia akhwat, ustazah, kadang kayak gitu. Pukulannya sangat telak. Kalau laki-laki istrinya meninggal ya sedih. Setelah itu, nah, tengok kanan tengok kiri. Astagfirullah. Bukan itu, laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ats-tsani wal mauquf, dan hadis mauquf insyaallah di pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.